Pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kelompok yang mengikuti salafus soleh. Kelompok yang mengikuti generasi awal, yaitu dari masa Rasulullah SAW sampai 300 tahun atau 300 Hijriah. Kalau orang yang mengaku salaf itu sebetulnya adalah, hakikatnya adalah orang yang mengikuti ulama bermadhab. Jadi bermadhab itu adalah salafi sesungguhnya. Yang golongan aswaja ini yang golongan yang dalam bersyariat agama, dalam memutuskan sebuah hukum agama, bertingkah laku mereka itu ya mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah plus yang disampaikan oleh para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, setelah kita mengetahui wajibnya mengikuti manhaj salafus salih, maka tidak diragukan lagi bahwa hati ini ingin mengetahui sifat-sifat yang menonjol, yang apabila seseorang berhias dengannya, ia menjadi seorang salafi, pengikut para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, serta termasuk ke dalam al-firqatun najiyah al-mansurah. Mari kita bahas 15 sifat seseorang yang berhak disebut salafi. Yang pertama, berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua sisi kehidupannya. Hal itu baik dalam masalah akidah atau ibadah, atau akhlak, atau muamalah secara khusus ketika terjadi perselisihan. Yang kedua, berpegang pada penjelasan dari para sahabat tentang setiap permasalahan agama secara umum, dan lebih khusus lagi mengambil penjelasan mereka dalam masalah akidah dan manhaj. Yang ketiga, tidak memperdalam masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal. Hal itu karena menurut Ahlus Sunnah atau Salafiyin, nakal, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, lebih didahulukan daripada akal. Dan pada hakikatnya tidak ada pertentangan antara dalil yang sharih, yaitu jelas dan tegas, dengan akal yang sehat. Allah Ta'ala telah memuji orang-orang yang bertakwa dalam kitabnya yang mulia, dan mengabarkan bahwa sifat yang pertama kali ada pada mereka ialah beriman kepada perkara yang gaib. Allah berfirman, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Para salafus salih memahami hal itu, dan terdapat banyak pernyataan-pernyataan mereka yang menunjukkan bahwa mereka berserah diri dalam perkara i'tiqadiyah akidah yang tidak ada tempat bagi akal di dalamnya, khususnya dalam masalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang keempat, memperhatikan tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah seperti doa, isti'anah, istighosah, takut, harap, cinta, tawakal, bernazar, menyembelih, dan macam-macam ibadah lainnya. Tauhid merupakan asas bagi daulah Islamiyah yang benar dan wajib memberantas dan memerangi apa saja yang mengurangi tauhid berupa syirik besar atau yang menafikan kesempurnaan iman berupa syirik kecil dan perbuatan bid'ah. Oleh karena itu, dakwah para nabi dan rasul ialah menetapkan perkara ini. Allah Ta'ala berfirman, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain aku, maka beribadahlah kepadaku. Yang kelima, tidak berdebat dan tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah, tidak mendengarkan perkataan mereka, dan tidak menyampaikan syubhat-syubhat mereka. Ini adalah jalan para salafus salih. Asma' bin Ubaid berkata, 2 orang pengekor hawa nafsu ahli bid'ah masuk menemui Muhammad bin Sirin. Lalu keduanya berkata, wahai Abu Bakar, bolehkah kami menyampaikan satu hadis kepadamu? Beliau menjawab, tidak boleh. Keduanya berkata lagi, kalau begitu bolehkah kami membacakan satu ayat dari kitab Allah? Beliau menjawab, tidak boleh. Kalian pergi dariku atau aku yang pergi dari kalian. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, barang siapa mendengar suatu bid'ah, maka janganlah ia menceritakan kepada teman-temannya, dan jangan lemparkan bid'ah itu ke dalam hati mereka. Yang keenam, bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah dan kalimat kaum muslimin di atas Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaf. Hal ini merupakan tuntutan syar'i dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dan asar-asar yang dinukil dari salafus saleh. Allah berfirman, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan jangan kamu bercerai-berai. Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai manusia, hendaklah kalian taat dan mengikuti al-jamaah, karena ia adalah tali Allah yang kalian diperintah untuk berpegang teguh dengannya. Apa yang kalian tidak sukai dalam al-jamaah lebih baik daripada apa yang kalian sukai dalam perpecahan. Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, kami berkeyakinan bahwa al-jamaah adalah al-haq dan benar, sedangkan perpecahan adalah kesesatan dan azab.
Imam Al-Barbahari mengatakan asas dari al-jamaah ialah para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah merahmati mereka semua. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Barang siapa tidak mengambil agama dari mereka, maka ia telah sesat dan telah berbuat bid'ah. Yang ketujuh, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam ibadah, akhlak, dan semua sisi kehidupan sehingga mereka menjadi orang-orang yang terasing di tengah-tengah kaumnya. Rasulullah SAW bersabda, Islam awalnya asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah bagi al-ghuraba, yaitu orang-orang asing. Yang kedelapan, tidak fanatik melainkan kepada firman Allah dan sabda Rasulnya, tidak berkata dari hawa nafsunya. Ahlus sunnah tidak mengedepankan perkataan seorang pun atas firman Allah dan sabda Rasulnya SAW sebagai pengamalan dari firman Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha mendengar, maha mengetahui. Oleh karena itu, para ulama salaf bersepakat untuk mengatakan, apabila ada hadis yang sahih, maka itulah mazhabku. Yang kesembilan, melakukan amar ma'ruf, nahi munkar. Seorang muslim salafi mengingkari cara-cara syirik dan bid'ah dari kalangan sufiyah dan selain mereka, mengingkari kelompok-kelompok yang mengajak kepada kesyirikan dan bid'ah yang telah memecah belah umat. Allah berfirman, kamu umat Islam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Yang 10, membantah setiap orang yang menyelisihi manhaj salaf, baik muslim maupun kafir, setinggi dan serendah apapun kedudukannya, baik menyelisihinya itu dengan sengaja maupun karena kesalahan. Dan hal itu tidak termasuk menjelekan atau menganggap rendah, tetapi termasuk nasihat dan kasih sayang terhadap orang yang dibantah. Imam Ahmad pernah ditanya, mana yang lebih Anda sukai? Seseorang yang melakukan puasa, salat, dan i'tikaf, ataukah orang yang membantah ahli bid'ah? Beliau menjawab, bila ia melakukan puasa, salat, dan i'tikaf, maka kebaikannya itu untuk dirinya sendiri. Sedangkan jika ia membantah ahlul bid'ah, maka kebaikannya itu untuk kaum muslimin, dan ini lebih baik. Yang ke-11, membedakan antara kesalahan yang berasal dari ulama-ulama Islam yang mendasari dakwanya yang dimulai di atas manhaj al-sunnah, sehingga kesalahannya itu termasuk dalam ijtihad yang diberikan satu ganjaran, sedangkan kesalahannya itu ditolak. Antara kesalahan-kesalahan para da'i penyuruh bid'ah dari orang yang mendasari dakwah mereka yang tidak dimulai dari manhaj al-sunnah, sehingga kesalahan mereka terhitung sebagai perbuatan bid'ah. Yang ke-12, taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menaati orang yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai ulil amri, pemimpin bagi kita. Tidak memberontak kepada mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan dan keselamatan dengan tetap menasehatinya secara jujur. Yang ke-13, hikmah dalam berdakwah mengajak kepada jalan Allah. Hikmah adalah sesuai dengan benar dalam perkataan dan perbuatan, serta menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terkadang berdakwah dengan lemah lembut, dan ini hukum asalnya, dan terkadang dengan tegas dan keras. Ketika dibutuhkan, seseorang da'i adalah seperti dokter. Ia melihat obat yang lebih baik bagi pasien, lalu ia pun memberikannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu kecuali akan mengotorinya. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa syariat Islam yang sempurna itu datang untuk memperingatkan dari bahaya ghulu atau berlebih-lebihan dalam beragama, menyuruh berdakwah kepada jalan yang hak dengan hikmah, nasihat yang baik, serta membantah dengan cara yang baik. Tetapi sikap keras tidaklah dibiarkan begitu saja di tempatnya pada saat sikap lemah lembut dan diskusi yang baik tidak lagi bermanfaat. Yang ke-14, memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu yang bersumber dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan Atsar Salaful Ummah, serta mengamalkannya dan meyakini bahwa umat ini tidak akan menjadi baik kecuali jika mereka memperhatikan ilmu dan amal soleh. Kemudian ke-15, bersemangat melakukan tasfiyah atau pemurnian dalam setiap bidang agama dan tarbiyah, mendidik generasi di atas ajaran yang telah dibersihkan tersebut. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.